kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Nah, ayo kita simak bersama tentang peredaran darah manusia sebagai berikut. Kali ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pernahkah kalian melihat bagaimana sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mengapa? Karena dengan adanya sistem peredaran darah, maka manusia akan mampu menyerap oksigen dan sari-sari makanan ke dalam tubuh. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana sistem peredaran darah pada manusia agar kita dapat menjaga tubuh. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih organ peredaran pada manusia. Kira-kira apa saja ya yang termasuk organ peredaran darah pada manusia? Nah, organ peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua yaitu pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Ketiga organ tersebut bekerja saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri untuk menjalankan fungsi utamanya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas ya organ yang pertama yaitu jantung. Jantung manusia terletak pada bagian dada sebelah kiri. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ukuran jantung itu seperti apa ya kira-kira? Ternyata, jantung manusia itu berukuran seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Nah, di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Masing-masing ruangan jantung tersebut dipisahkan oleh dinding jantung. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang satu persatu fungsi dari keempat ruang yang ada di dalam jantung nih. Yang pertama ada serambi kiri dan bilik kiri jantung yang berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen keluar dari jantung. Yang selanjutnya itu ada bilik kanan dan serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor yang masuk ke jantung. Nah, keempat ruangan jantung ini memiliki 4 katup yang tugasnya menjaga agar aliran darah tetap mengalir ke jalur yang tepat serta mencegah kebocoran pada jantung. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja jantung itu? Nah, anak-anak, jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi yang dimana otot jantung akan mengendur sehingga terlihat seperti mengembang. Dan pada proses ini, darah masih berada pada serambi kiri jantung. Selain itu, jantung juga mengalami proses kontraksi, di mana otot jantung menegang, sehingga jantung menguncup. Dan pada proses ini, darah berada di bilik kiri jantung. Nah, jadi setiap jantung manusia itu berdetak, maka melakukan proses relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan organ peredaran darah yang kedua nih, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan di dalam tubuh. Secara garis besarnya, pembuluh darah manusia ada 3 jenis, yaitu pertama ada pembuluh arteri atau nadi, yang kedua ada pembuluh vena atau balik, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Ketiganya ini memiliki peran yang berbeda pula. Pembuluh darah arteri bertugas untuk membawa darah berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya ini, pembuluh arteri dibantu oleh kapiler.
Nah, kapiler ini adalah pembuluh darah kecil antara arteri dan vena yang mendistribusikan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri juga memiliki cabang tersendiri yang khusus untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Kemudian yang selanjutnya ada pembuluh vena atau balik yang bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk dikembalikan ke jantung. Pembuluh darah vena juga terbagi menjadi dua, yaitu vena besar atau vena cava dan vena pulmonalis atau vena paru. Pembuluh vena besar bertugas untuk membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat proses pernapasan. Setelah itu, darah yang sudah diperkaya oleh oksigen tadi akan mengalir dari paru-paru menuju jantung melalui pembuluh darah pulmonalis. Kemudian kita akan membahas tentang darah. Nah, darah yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki fungsi utama, yaitu sebagai kendaraan. Nah, kendaraan di sini itu sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut seperti nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi yang semua itu akan diedarkan atau disalurkan ke seluruh tubuh kita. Lalu di dalam darah itu juga mengandung zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida yang mana itu harus kita keluarkan dari tubuh kita. Nah, ternyata di dalam darah itu memiliki 4 komponen. Mari kita perhatikan bersama dari 4 komponen yang ada di dalam darah. Nah, yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan kekuningan yang mana terdapat di dalamnya itu sebuah nutrisi, protein, hormon, hingga hasil dari limbah pengolahan tubuh. Nah, plasma darah sendiri juga memiliki fungsi yang ada di dalam tubuh. Antara lain fungsinya yaitu sebagai mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon, dan membantu membuat zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adanya sel darah merah atau yang sering disebut dengan eritrosit. Nah, di dalam sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang membawa oksigen. Nah, darah akan berwarna merah cerah saat hemoglobin itu mengambil oksigen di paru-paru. Sel darah merah yang terdapat di dalam darah itu berfungsi sebagai membawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Peran dari sel darah putih yaitu yang pertama berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Dan yang kedua membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir ada trombosit. Trombosit adalah sel berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah. Nah, trombosit juga bekerja sama dengan protein untuk mengontrol perdarahan. Fungsi trombosit yaitu yang pertama membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka, dan yang terakhir memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, setelah kita mengetahui organ-organ peredaran darah manusia, maka selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Di dalam tubuh manusia, darah akan mengalir secara terus-menerus. Nah, proses mengalirnya darah di dalam tubuh itulah yang disebut sebagai sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah tertutup karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan pada sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jika darah berwarna merah,
darah mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Sedangkan jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida dan sari-sari makanan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana proses terjadinya sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar, itu termasuk kepada sistem peredaran darah kecil yang prosesnya itu tuh dimulai dari bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, selanjutnya ke vena paru-paru, dan berakhir di serambi kiri. Nah, ada juga nih mekanisme kerja pada peredaran darah kecil. Jadi tadi kan bilik kanan. Nah, bilik kanan itu untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida menuju paru-paru melalui arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Darah yang mengandung karbon dioksida ini akan menuju ke paru-paru. Nah, terjadilah pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen akan kembali menuju ke jantung, melewati vena paru-paru atau vena pulmonalis dan akan masuk ke serambi kiri jantung. Setelah kita belajar tadi mengenai peredaran darah kecil, kita juga akan belajar mengenai peredaran darah besar. Nah, untuk peredaran darah besar, prosesnya itu dimulai dari bilik kiri ke aorta, kemudian ke arteri, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan juga berakhir di serambi kanan. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti ini. Jadi kan bilik kiri itu mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Dan darah yang kaya akan oksigen ini juga itu memompa darah ke seluruh tubuh melewati arteri. Nah, setelah darah berada pada tubuh bagian atas dan juga bawah, terjadilah pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Nah, selanjutnya darah yang tadi mengandung karbon dioksida itu tuh akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan. Jadi seperti itulah pembahasan mengenai sistem peredaran darah manusia. Semoga mudah dipahami dan juga dimengerti ya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.